Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung, Bapak Haji Basuki MPD, yang saya hormati seluruh Dewan Guru hebat SMP Negeri 3 Tanjung. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan on the job learning, berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, kelima penutup, dan yang kelima kegiatan inti berbagi praktik baik. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mbak Igit, hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung. Untuk Bapak Basuki MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita, kesehatan kepada kita sekalian. Yang kedua, salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW.
Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang di tengah penghujung waktu kita melakukan kegiatan KBM masih tetap bisa mengikuti kegiatan OCR yang akan dilakukan oleh teman kita. Ya, karena bagaimanapun ini merupakan sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan servis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan istilahnya kebersamaan kita untuk mendampingi atau mengikuti kegiatan yang merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan kami kepala sekolah atau sekolah hanya bisa mensupport saja siapapun, silakan siapapun, bukan orang-orang tertentu. Ada kegiatan yang terkait dengan masalah pengembangan kompetensi akan kita support. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator. Dan kalau boleh kita katakan, kita bersyukurlah dari teman kita ada yang kepilih menjadi fasilitator daerah terkait dengan pengembangan kompetensi guru BK. Dan masalah tindak lanjutnya nanti saya yakin dari dinas pendidikan ataupun khususnya dari rekan-rekan BK, saya yakin akan tindak lanjut. Apalagi saya tahu dari kegiatan MDMP yang kalau boleh kita katakan paling aktif lah, ya paling aktif ataupun kegiatan sering itu BK. Biasanya sering mengadakan sebuah kegiatan, apalagi ini sebuah bentuk tindak lanjut. Karena itu saya harapkan yang nanti menjadi fasilitator untuk pengembangan kompetensi yang nanti dikembangkan di tingkat daerah. Dan kebetulan untuk OJER ini harus dilaksanakan di sekolahnya. Ya, karena mau tidak mau ya kami sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pimpinan daerah hanya bisa mensupport saja. Ya, dan mohon pada fasilitator, ini merupakan sebuah langkah awal untuk nanti bisa dikembangkan pada peningkatan kompetensi, khususnya yang pertama kali dilakukan adalah di sekolah asal. Di sekolah asal fasilitator. Masalah nanti kelanjutannya itu biasanya urusan dari dinas pendidikan ataupun dari BK. Saya harapkan partisipasi dari rekan-rekan, ya, karena kita juga bisa menyesuaikan waktunya lah, ya, karena artinya nggak mungkin umpamanya dari jam 1 sampai jam 3 ya selesai kegiatan jam 2 tuh kita juga bisa begitu. Sekali lagi saya harapkan partisipasinya, kemudian pada Bu Ana sebagai fasilitator maupun pengalaman terkait dengan pengembangan baik itu ilmu yang diperoleh di kegiatan in-service pertama maupun pelaksanaan OCR, ya, itu bisa menjadi sebuah pengalaman ataupun sebuah harga baru, pengalaman baru yang mungkin bisa diterapkan di dalam pengembangan kompetensi dari guru, kemudian bisa diimplementasikan di kegiatan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu doa dan penutup. Marilah kita tutup acara hari ini sebelum menginjak ke acara inti. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya yaitu kegiatan inti on the job learning, berbagi praktik baik pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah gelombang 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Noviana Prasetyaning Tias, Sarjana Pendidikan. Untuk beliau kami persilakan, kami beri aplaus dulu untuk guru BK kita. Monggo, Tuan.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua sehingga pada hari ini di siang yang lumayan hot karena katanya mataharinya ada 10 Bu datang ke sini semua. Tapi kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan mengikuti bersama-sama mengikuti kegiatan berbagi praktik baru. Yang kedua, tidak lupa juga kita panjatkan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang nanti pada hari akhir kita tunggu syafaatnya. Kemudian saya ucapkan juga kepada Bapak Bazuki MPD selaku kepala sekolah yang sudah memberikan waktu serta kesempatan dan juga supportnya sehingga acara pada siang hari ini insya Allah bisa kita laksanakan bersama. Tidak lupa saya juga ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Tanjung yang alhamdulillah mau menyempatkan waktunya yang harusnya sudah bisa istirahat, tapi saya meminta untuk hadir di kegiatan berbagi praktik baik. Mudah-mudahan pada siang hari ini acara yang kita ikuti bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Acaranya santai saja ya Bapak Ibu karena hanya berbagi praktik baik. Jadi saya hanya ingin sedikit bercerita, bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana karena saya yakin ilmu saya masih sangat sedikit sekali dibandingkan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Berbagi praktik baik mengenai pengembangan kompetensi guru BK. Jadi sewaktu saya di Solo selama kurang lebih 4 hari, di sana diberikan 7 jurus. Di sana dilatih untuk menjadi seorang pendekar, untuk punya 7 jurus guru BK. Kalau saya dengan rekan-rekan BK mungkin sudah punya gambaran umum ya Bu tentang guru BK yang menjadi suatu tantangan tersendiri adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru mapel. Kalau di SMP saya yakin Bapak Ibu guru mapel dengan begitu banyak siswa dengan karakteristiknya masing-masing sudah dapat memahami bagaimana pola belajarnya mereka. Nah, nanti yang menjadi tantangan lagi adalah mengenalkan BK ini kepada guru kelas seperti itu. Karena seperti yang digaung-gaungkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Mukti, bahwa pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang harus mindfulness, yang joyful, yang menyenangkan. Atau sekarang kurikulumnya katanya kurikulum deep learning ya. Nah, 7 jurus BK ini nanti yang bisa kita selipkan dalam pembelajaran kita seperti itu. Nah, 7 jurus BK itu apa saja? Ini untuk mendukung misinya Bapak Menteri mengeluarkan 7 jurus yang harus dipunya oleh semua guru, entah itu guru BK atau guru non BK dan juga guru kelas. 7 jurusnya antara lain yang pertama adalah mengenali potensi. Mengenali potensi nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen. Asesmen ini ada linknya. Kemarin kami diajarkan menggunakan link akupintar.com. Barangkali Bapak Ibu nanti penasaran atau ingin mengetahui tentang minat dan bakatnya, saya bisa men-sharekan linknya tersebut. Nanti dari link ini bisa diketahui tentang gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk. Karena masing-masing manusia itu, masing-masing siswa itu ternyata semuanya cerdas. Kecerdasan majemuk itu kan ada 8 gitu Bapak Ibu, seperti yang ada di belakangnya Bu Adis itu ada kecerdasan linguistik. Mungkin ada beberapa anak yang sukanya ngomong terus. Kalau disuruh diskusi dia aktif, tapi ketika disuruh menulis, disuruh praktek dia lebih pilih diam. Berarti kemungkinan gitu dia punya kecerdasan linguistik
Kalau disuruh menghitung, disuruh tentang logika, dia paling pertama maju. Ada lagi kecerdasan kinestetik, berarti kecerdasan yang kaitannya dengan bergerak, berarti Pak Chandra, Pak Wasito, seperti itu. Kecerdasan intrapersonal, biasanya kecerdasan intrapersonal ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa sosial. Aku banget aku banget. Kemudian kecerdasan, tadi lawannya intrapersonal, berarti kecerdasan bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana emosinya dia, bagaimana perilakunya dia. Kebalikannya adalah kecerdasan interpersonal. Kalau interpersonal berarti kecerdasan memahami orang lain. Selanjutnya ada lagi kecerdasan naturalis. Nah, ini kakak inggit banget karena pecinta alam. Jadi anak-anak yang suka sekali mengklasifikasikan binatang, tanaman, berarti kemungkinan dia juga punya kecerdasannya naturalis. Selanjutnya ada kecerdasan apa lagi ya Bu? Linguistik tadi ya Bu. Linguistik berarti kecerdasan dalam berbicara. Selanjutnya dikenali potensi ini, nanti kita juga diajarkan tentang mengetahui gaya belajarnya anak-anak. Karena gaya belajar itu ada 3 macam. Gaya belajar auditorial yang lebih banyak suka mendengar, jadi anak-anak lebih mudah mengingat kalau mendengar ya Bu. Kemudian kecerdasan visual, jadi lebih suka menulis, lebih suka membaca, lebih mudah ketika membaca peta dan lain sebagainya, berarti kemungkinan dia punya kecerdasannya visual. Yang terakhir adalah kecerdasan kinestetik, berarti anak-anak yang apunten kalau selama ini jalan bukan, dia berarti kecerdasannya kinestetik. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru itu ketika mengajar tidak harus dengan ceramah terus. Kalau kita menggunakan ceramah terus, berarti yang unggul adalah anak-anak yang auditori, yang kinestetik pasti akan ngantuk karena nggak boleh bergerak sih Bu. Yang visual juga pasti akan menguap terus karena tidak ada yang bisa dilihat. Ya, harapannya adalah ketika kita memberikan soal, kita memberikan pembelajaran kepada anak bisa mencakup 3 gaya belajar tersebut. Itu nanti bisa dilihat dari jurus yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, mengelola emosi. Nah, kadang-kadang saya nanya ke anak-anak, kamu tahu nggak yang namanya emosi itu apa? Kayak gitu. Nah, betul. Jadi anak-anak selalu ngomong emosi itu marah, Bu, jengkel, Bu. Padahal emosi itu kan suatu respon terhadap sesuatu yang terjadi, bisa marah, bisa suka, bisa sedih, bisa haru, bisa kecewa. Jadi banyak sekali gambaran-gambaran emosi tadi. Di sini ditekankan bahwa seorang guru itu harus bisa mengelola emosi. Ada ada caranya dengan menggunakan rumus sel yang ada di belakangnya Bu Arum. Nah, sel itu, maaf ya Bu, ini barangkali saya bahasa Inggrisnya begitu lancar, self emotional learning. Jadi bagaimana cara kita mempelajari Jadi bagaimana kita memahami tentang diri kita. Caranya ada 5, Bapak Ibu. Self awareness, yaitu bagaimana memahami diri kita. Kita itu emosinya harus divalidasi diri sendiri, tidak harus divalidasi orang lain dulu, tapi kita memvalidasi dulu. Oh, aku lagi marah, aku lagi jengkel, aku lagi senang, aku lagi kecewa. Itu namanya self awareness, memahami emosi diri kita sendiri. Kedua, self management, berarti mengatur diri kita biar ketika kita marah tidak terlalu meledak-ledak, ketika kita bahagia tidak terlalu lebay, kemudian ketika kita sedih tidak terlalu meratapi. Kemudian social awareness, berarti bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan orang lain dengan cara memahami perasaan orang lain. Oh, kalau anak itu, kalau kita mencubit orang itu sakit loh
loh. Ya kita jangan, kalau kita dicubit orang itu kita sakit, jadi kita jangan mencubit orang. Kalau kita pengennya disayang-sayang, dielus-elus, ya kita juga harus elus-elus orang lain seperti itu. Biar ini yang sesama itu aja Bu jenis. Jadi kalau misalnya kita kalau yang sudah suami istri jangan. Jadi biar kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita pengen diperlakukan, itu namanya social awareness. Selanjutnya ada relationship skill, berarti bagaimana kita terampil dalam berrelasi, ya, dalam suatu komunitas, dalam suatu kelas. Pasti ada anak yang unggul, ada anak yang pendiam, bagaimana kita bisa mengelola kelas itu. Selanjutnya ada tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika emosi, tidak lantas kita mengambil keputusan yang gegabah, harus penuh, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu nanti dipelajari di kelola emosi. Selanjutnya ditumbuhkan resiliensi. Nanti ini yang akan kita pelajari bareng-bareng Bapak Ibu tentang daya lenting, ya. Selanjutnya, kemudian jaga konsistensi. Konsisten. Kita harus ngomong sama anak konsisten, istiqomah. Ini membelajarkan anak tentang paksaan dan juga kesadaran. Kemarin saya sudah praktek ke anak-anak tentang game mengepalkan tangan. Jadi maaf ya, barangkali Mbak Fira sama Bu Andri, Mbak Fira nanti mengepalkan tangannya yang pertama. Nanti Bu Andri berusaha untuk membuka kepala tangannya Mbak Fira. Gimana caranya, mau digigit, mau digigiting, mau dielus-elus, itu terserah. Yang penting bisa membuka, ya. Nanti kebalikan, Bu Andri yang mengepal, tapi Bu Firanya nanti yang berusaha untuk membuka. Tapi caranya beda. Caranya adalah tidak boleh menyentuh sama sekali. Nah, gimana caranya berarti Bapak Ibu? Nah, bisa dengan rayuan, bisa dengan mendoakan, bisa dengan bujukan dan lainnya ya, biar bisa membuka. Ternyata lebih gampang yang mana, dipaksa atau merayu? Yakin? Coba dipraktekkan kalau kayak gitu. Jadi kebanyakan itu kemarin anak-anak lebih susah yang tanpa menyentuh. Kalau yang tanpa menyentuh berarti kita perlu yang namanya kesadaran. Kadang kita membuka, kalau kita kitik-kitik, kita pukul, kita jiwit, kita mau buka, tapi dengan terpaksa biar cepat selesai rasa sakitnya. Habis itu genggam lagi, karena sudah tidak sakit, dipaksa kita buka lagi biar nggak sakit. Tapi kalau dengan sadar, bagaimana kita membuka kepala tangan dengan tangan ini, oh iya teman saya kepengen tangan ini dibuka secara ikhlas seperti itu. Selanjutnya dijalin koneksi, yaitu komunikasi empatik. Ada di belakangnya Pak Karno sama Pak Ima. Kita nggak usah dibaca Pak, kelihatan. Itu ketika kita berkomunikasi kepada orang, dipraktekannya adalah, maaf Bu Yeni sama Bu Wiwin. Bu Yeni pertama berbicara, tapi Bu Wiwinnya main HP tanpa merespon. Seperti itu. Bagaimana perasaannya Bu Yeni? Pasti jengkel ya. Yang kedua, Bu Yeni ngobrol, Bu Wiwin juga ngobrol, saling adu nasib. Selesai. Gak ada yang mendengarkan, tidak ada yang. Yang ketiga adalah Bu Yeni cerita, Bu Wiwin merespon, oh iya kenapa Bu Yeni, oh iya ya Allah iya, kayak gitu. Itu akan perasaannya sampai kita kan beda ya Bu, dari yang pertama, kedua dengan yang ketiga. Enakan yang mana Bu? Jadi lebih keenakan yang ketiga karena itu komunikasinya sangat efektif dengan menggunakan solar. Itu tadi ada eye contact, kita melihat matanya bagaimana, gerak tubuhnya, kerutan dahinya ketika oh begitu, seperti itu. Itu orang yang mengajak kita cerita itu ya akan merasa sangat dihargai, tidak dicuekin seperti itu. Selanjutnya membangun kolaborasi.
kolaps dalam satu sekolah, ada bapak kepala sekolah, ada guru, ada pak kebun, kita harus bisa kolaps dan juga dengan pihak-pihak yang ada di luar sekolah seperti warga. Yang terakhir jurusnya adalah menata situasi bagaimana lingkungan belajarnya itu aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Insya Allah sepertinya di SMP 3 itu selalu aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, karena gurunya juga lucu-lucu. Nah, itu tadi 7 jurus yang bisa kita pelajari nantinya, ya. Selanjutnya yang akan kita praktekkan pada hari ini adalah jurus yang ketiga, menumbuhkan resiliensi atau daya penting. Kalau karena tadi kita sudah makan, kita sudah sholat, sudah kenyang, kita mau main-main. 1, 2, 3 sama Bu Eti pada Januari sampai Februari ya Bu. Maret. Wih, aku banget. 1, 2, 3, 4. Maret sendiri. April. Nah, oh berarti nanti Januari, Februari sama April satu kelompok, ya. Januari, Februari, April satu kelompok. Maret sudah 4 orang ya? Mei. Berarti nanti ikut gabung April ya Bu. Juni. 1, 2, 3. Juli. Ini udah Juni ya Pak? Juni berarti 5 ya sudah. Juli ada Juli? Juni 5 cuy, Bu. Juli ada Agustus? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Agustus, September. Menempatkan diri per kelompok dari Januari, Februari, Maret, April. Tahan emosi. Ya waktunya 5 menit lagi Bapak Ibu. Berarti tambah 13, 45, 46. Sudah jadi. Tugas yang kedua adalah saya akan memilih tadi yang pertama selesai kelompoknya Bu Nani. Diri Bu Nani. Kelompoknya Bu Nani. Silakan memilih, Bapak Ibu boleh duduk lagi, memilih kelompoknya Bu Arum, Pak Warsito, Bu Devi atau Bu Kori yang mau dikasih nama topan. Satu aja. Kelompoknya ini, oke. Silakan diberi akun topan, boleh pakai buku, boleh pakai buku, boleh pakai yang Pak Warsito tadi sudah sempat mau naik, rubuh lagi. Perasaannya bagaimana Pak Haji? Hancur, kecewa. Saya tidak sempat berpikir bahwa akan dirubuhkan. Ternyata menurut kuat-kuatan ya. Karena salah strategi ya. Ya rasanya ya kecewa sekali. Tidak bisa kokoh ya Pak. Nah ini tadi adalah sebagian gambaran bagaimana tentang daya lenting resiliensi, yaitu ketika jatuh bagaimana kita harus bisa bangkit lagi. Tadi Pak Warsito mengatakan sudah roboh, kecewa, marah dan lain sebagainya. Tapi kelompoknya Pak Warsito tidak capek, tidak lelah untuk tetap membangun sampai
bisa punya daya lenting seperti Biga seperti ini mainan itu ya Bu, apa sih namanya? Bowlingnya apa sih? Gurunya menyuruh anak didiknya untuk mempermainkan mainan itu, mau ditindihin, mau terserah, mau ditutup buku, mau dijatuhkan. Nah, tapi the strongest in class. Come on up, please. I'm going to give Jaron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jaron? Dukungan. Sering ya kita memuji anak, wow kamu hebat, wow kamu berprestasi. Ternyata menurut keren. Menurut seorang peneliti, ketika kita banyak memuji itu justru akan menjadikan anak tidak baik. Yang harus kita lakukan adalah encouragement, bahasanya pokoknya itulah ya, diberi dukungan, bukan dipuji. Oh, contohnya anak mendapatkan juara bukan oh kamu hebat, tapi kamu layak mendapatkan juara itu karena selama ini kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah belajar, sudah berlatih. Jadi tetap memberikan dukungan dengan bakat yang ada. Kemudian ketika anak gagal, kamu misalnya apa sih kalau anak gagal ya? Ya cemen atau gimana? Kita memberikan ground mindsetnya dukungan kepada anak adalah ibu mengerti perasaannya kamu kecewa ya kalau kamu gak juara. Tapi jangan lupa kamu itu sudah berusaha, latihan setiap hari, belajar setiap hari. Nanti kamu bisa jadi juara kalau kamu belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Itu namanya memberikan dukungan walaupun dalam keadaan yang mengecewakan. Nah ini contohnya. Coba kamu hebat, dukungannya kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Ibu bapak bangga padamu sebagai pujian, dukungannya kamu pasti bangga pada dirinya kamu sendiri. Jadi kita menjadikan anak sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau kita sama-sama, kita sebagai orang tua menjadikan subjek, anak jadi subjek, nanti akan menjadi sama-sama menang. Tapi ketika kita jadi subjek, anaknya menjadi objek, akan kalah. Sama dengan kalau kita sebagai objek, anaknya subjek juga akan menjadi kalah. Ibu pernah melihat burung yang baru menetas? Kan disuruh sama mboknya kapan mah turun goyang mangan dewe kok ya Bu. Sana suruh terbang. Walaupun jatuh, bagaimana caranya kamu bisa berdiri, karena tidak mungkin kan burung itu harus disuapin terus dikasih makan terus. Nah itu sama dengan kita kepada anak. Jangan pernah membatasi anak untuk mencoba, tapi cukup memberikan rasa aman, memastikan rasa aman, memastikan rasa nyaman ketika anak itu mau mencoba hal yang baru. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa jatuh itu nggak apa-apa. Jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita selalu bahagia, tapi tidak pernah mengenalkan kepada peserta didik kita yang namanya kecewa. Karena yang namanya hidup kan kadang di atas, di bawah, di tengah, seperti itu. Kalau anak diajarkan bahagia terus, ketika dia sedikit saja kecewa, dia akan mudah terdepresi, akan mudah yang namanya putus asa, bangkitnya akan susah. Diajarkan rasa kecewa, nggak apa-apa, kamu gak juara, berarti kau kudu sinaunya lebih rajin. Nggak apa-apa jatuh, nanti diobatin sembuh, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus mengajarkan ke anak-anak kita bahwa daya lenting itu
baik untuk kehidupan kita ke depan. Jatuh, bangkit lagi. Bangun, semangat lagi. Nah, ini nanti untuk menguatkan perasaan kepada murid ketika murid mengalami kegagalan. Yang pertama adalah jangan lupa memvalidasi atau berempati dulu perasaan muridnya. Ketika muridnya nggak mau mengerjakan tugas, jangan langsung iya nggak apa-apa Bu Jenal, memang ya bisa, tapi kita harus tanya dulu, kamu kenapa sih kamu ngantuk? Tadi malam ngapain aja? Divalidasi dulu, harapannya seperti itu. Kemudian diakui dulu usahanya sama potensinya. Kamu aslinya kalau nggak ngantuk, pernah sih benar? Kalau kamu nggak ngantuk, kamu pasti bisa mengerjakan soal ini. Yang ketiga, diberikan framing positif. Yang keempat, menegaskan nilai diri di luar hasil. Kamu itu sebenarnya punya kemampuan loh di bidang ini, seperti itu. Terus yang kelima, ditawarkan dukungannya. Nanti kalau misalnya bisa mengerjakan ini ke depan, maunya soalnya yang seperti apa biar kamu tertarik. Ini bagaimana menguatkan murid ketika murid-murid itu mengalami suatu kegagalan. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya terkait dengan Bayar bertanya, Pak, lauknya MBB apa? Ya benar Pak, kasih menjawab itu apa? pertanyaannya di luar konteks ya Bu. Yes, ya begitulah kemajemukan anak-anak kita. Berarti anaknya punya kecerdasan apa Bu? Kecerdasannya, visualnya, kita ini orang. Nah, ini adalah cara untuk memberikan feedback dengan menggunakan teknik burger. Yang di atas adalah diberikan apresiasi dulu, ya. Misal anaknya terlambat, wah terima kasih ya kamu hari ini tetap mau berangkat walaupun waktunya siang. Ya, terus di tengahnya dikoreksi. Besok lagi ketika berangkat tolong ya lebih pagi lagi. Terus kemudian yang terakhir diakhiri apresiasi. Terima kasih walaupun kamu terlambat, kamu sudah mau hadir. Ini suatu kebanggaan karena kamu lebih memilih berangkat daripada kamu membolos, seperti itu. Jadi tekniknya adalah teknik burger, diapresiasi, dikoreksi, diapresiasi lagi. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan dengan yang kita pelajari hari ini tentang daya penting bisa dipraktekkan bersama-sama di ruang kelas Bapak Ibu semua. Paling tidak diajarkan dulu kepada diri sendiri, bisa diterapkan kepada anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Gak usah ya Bu. Gak ada ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak menguras tenaga dan juga waktu istirahatnya Bapak Ibu sehingga harus pulangnya lebih siang. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk diri saya sendiri. Sebelum penutup kita tepuk cinta lagi ya.